Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan SH Trate Jaya. Pada sore hari ini, kami dari tim Humas SH Trate Pusat melakukan perjalanan di Kabupaten Ponorogo. Telah hadir bersama kami, yaitu di sebelah kanan saya ada Mas Sutrisno SPD. Beliau adalah Ketua PSHT Cabang Ponorogo. Selamat sore Mas Tris. Kemudian ada Mas Widodo SH. Beliau adalah Ketua PSHT Komisariat Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Pasar Pon Kota Lama Ponorogo. Selamat sore Mas Widodo. Pada sore hari ini kita awali dari Mas Widodo, Ketua Komisariat PPMH Pasar Pon Kota Lama Ponorogo. Mas Widodo, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Persaudaraan Setia-Hati Trate Komisariat PPMH Pasar Pon Kota Lama ini insya Allah sudah hampir 35 tahun keberadaannya. Berawal dari Rayon Pasar Pon, kemudian pada tahun 1992-an berubah nama menjadi Komisariat PPMH Pasar Pon Kota Lama Ponorogo. Mungkin bisa dijelaskan Mas perkembangan SH Trate di komisariat ini dari awal, kemudian di pertengahan sampai akhirnya, kira-kira perkembangannya, jumlah warganya ini berapa di seluruh Kota Lama ini, kemudian perjalanan untuk perjalanan pengesahan ini meningkat atau menurun dan sebagainya. Monggo Mas Widodo. Terima kasih Mas Anam selaku Humas dari Pusat Pensiun. Tentunya di sini saya akan sedikit menceritakan sejarah dari PSHT Komisariat PPMH Pasar Pon ini. Ini sudah sampai saat ini sudah berjalan 35 tahun. Alhamdulillah ini sudah diterima di kalangan pondok pesantren. Di pesantren PPMH itu adalah Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Kota Lama Pasar Pon. Dengan bertambahnya waktu, bertambah tahun, alhamdulillah setiap tahun kita bisa mengesahkan. Bahkan tahun 2020 ini ada 130 warga Mas Anam dan Mas Ketua Cabang. Alhamdulillah pada tahun ini 2021 tidak kurang dari 200, ada 273. Hampir 300 ya Mas ya? Alhamdulillah. Oleh karena itu dengan adanya komisariat yang sudah diterima oleh kalangan pesantren ini, alhamdulillah setiap tahun tambah maju, tambah banyak. Oleh karena itu juga saya terima kasih kembali kepada Mas Ketua Cabang Ponorogo, juga Mas Anam selaku pembina, selaku pendiri sebenarnya dulu ya, pendiri komisariat ini. Alhamdulillah dengan begitu Mas Anam selalu bukan untuk mengajari adik-adik, sehingga saya dan teman-teman pengurus komisariat ini selalu kompak komunikasi sehingga setiap tahun bertambah untuk warganya. Demikian, dan oleh karena itu alhamdulillah Mas Anam dengan perjuangan panjenengan sami saya acungi jempol karena apa? Bahwa kita ini sudah diakui juga dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo tahun 2020 mendapatkan salah satu perangkat riok lengkap 5 riok lengkap. Itu saya ucapkan terima kasih Menam, karena apapun jerih payah dari beginian sehingga dari pengurus ini cuma mengucapkan terima kasih. Oleh karena itu Komisariat Pasar Pon ada yang pencak silatnya dan juga ada di seninya tentunya. Iya, Mas Widodo. Iya, kebudayaan yang asli dari Ponorogo juga yang dibanggakan. Mas Widodo. Iya. Kalau tidak salah Mas Widodo ini pengesahan kedua di Rayon Pasar Pon waktu itu ya. Dalam perjalanannya saya masih ingat latihan itu di areal pondok pesantren. Dalam perjalanan hingga akhirnya di akhir tahun 2021 ini sebentar lagi insya Allah kita akan Mas Widodo komisariat akan mengesahkan tidak kurang dari 300, hampir 300 calon warga, luar biasa. Padahal pada waktu itu kalau tidak salah eranya Mas Widodo hanya 16, sebelumnya hanya 6 dan sebagainya. 35 tahun yang lalu ternyata SH Trate ini sudah mampu berbaur dan bisa diterima di kalangan santri dengan bukti adanya latihan PSHT di Komisariat Pasar Pon pada waktu itu. Ini adalah sebuah terobosan yang luar biasa sehingga pada waktu itu kalau yang latihan khusus santri akhirnya berkembang, dan kalau tidak salah sekarang sudah banyak tempat-tempat latihan
subrayon atau apa di wilayah Kota Lama, betul Mas Widodo ya? Di wilayah kota sama. Betul ya? Betul. Oke. Nggih, nggih. Jadi itu perjalanan yang dilakukan oleh PSHT Komisariat Pondok Pesantren Mambo Hikmah Pasar Pon Ponorogo. Kemudian Mas Widodo, ini gimana ceritanya kok terus ini bagaimana ceritanya kok terus dari pencak silat Ya. ini mengembang punya paguyuban reog. Jadi beberapa rayon yang sampean sampaikan tadi ada punya punya paguyuban reog. Mungkin bisa disebutkan di rayon mana, dan kalau itu nanti di komisariat ini jadi satu, itu bagaimana latihannya, apakah tidak mengganggu latihan pencak silatnya atau bagaimana? Mohon disampaikan secara singkat. Itu tidak mengurangi rasa pencak silatnya, karena apa? Di kadang-kadang pengurus dan juga warga peserta di lingkup komisariat ada yang juga seniman untuk rioknya, sehingga ada 5 riok itu di rayon, ada rayon Mangunsuman, ada rayon Kadipaten, ada rayon Tosari, dan juga ada rayon Patan-Petan, juga ada rayon Kadipaten. Itu pun tidak mengganggu dalam kegiatan pencaknya ya. Pencaknya Mas Anam, begitu. Dan alhamdulillah karena seperti ini, rumah yang besar seperti itu juga alhamdulillah yang punya juga saudara kita sendiri Mas Anam. Jadi bisa dijadikan pendopo ini sebagai pusat latihan kesenian SHT Komisariat Pasar Pon ya. Luar Jadi biasa. setiap rayon punya nama sendiri, contohnya di Padian itu juga ada Patih Anom Mudo, Kertosari juga begitu, dan nanti rencananya ini Mas Anam akan jadikan 5 kelompok itu, dan insya Allah nanti kecepatan ada Mas Tri Ketua Cabang akhirnya nanti sekalian suruh menjadikan nama yaitu Satrio Anom sehingga bisa jadi satu. Jadi mudah-mudahan nanti Reok ini tidak hanya di lingkup Pasar Pon Komisariat Mas Anam diketahui Mas Ketua Cabang sehingga bisa di cabang Ponorogo. Ya, ini Mas Tris sangat luar biasa, nguri-nguri budaya teknik pencak silat, juga ikut nguri-nguri kebudayaan asli Ponorogo. Jadi saya ingin tahu Mas, untuk pemain-pemainnya ini umum, mohon maaf, apakah dari kalangan dulur-dulur sejahtera teh? Nyun sewu Mas Anam, yang perlu diketahui Mas sebagai alhamdulillah pemain mulai dari Parago yang tidak ada pernah, yang Mijatil belum dikatakan seperti itu, yang Ganong tidak lepas saudara kita sendiri semua. Alhamdulillah ya. Semuanya tidak ada yang lain. Alhamdulillah. Jadi komisariat mencetak itu barangkali yang belum dengan kesalahan ya Allah itu juga ikut di keluarga kita atau peserta setia kita radio. Target ke depan dengan adanya reok ini akan ikut festival atau bagaimana? Targetnya kalau memang tidak situasi seperti ini Mas Anam, ini teman-teman dari ketua grup 5 ini pokoknya semangat dan semangat harus kita tampil di event-event. Tidak hanya di event Ponorogo, bahkan sebelumnya. Bahkan kalau nanti ada di event luar Ponorogo atau di nasional internasional kita siapkan. Ini sudah siap, kami siapkan. Berarti kalau boleh saya simpulkan, dari 5 reok yang dimiliki oleh rayon itu, Patih Anom Budoyo, Kerto Anom Budoyo, Mangunkusumo Anom Budoyo, Singo Anom Budoyo, dan Adipati Anom Budoyo itu kalau dikumpulkan jadi satu, ini dinamakan Satrio Anom, begitu ya. Nah, mudah-mudahan dari beberapa event yang kita ada seperti Festival Reok yang sudah hampir 30 tahun, Mas Tris, kita sebagai pendekar-pendekar sejahtera tentunya menjelang 1 abad ini juga mungkin bisa memberikan kontribusi. Betul. Untuk PSHT ini tidak tahu nanti bagaimana arahnya, mohon bimbingannya. Kemudian atas permintaan Ketua Komisariat mungkin secara simbolis juga nanti sebelum reok ini juga akan istilahnya dipagelarkan di sini. Mungkin secara simbolis Mas Tris berkenan untuk meresmikan keberadaan reok Satrio Anom ini. Kemudian sementara Mas Widodo, kita beralih ke Mas Tris. Mas Tris, kita kembali ke perkembangan persaudaraan Setiati Terate khususnya di Pasar Pon. Kalau tadi disampaikan bahwa rayon Pasar Pon ini berdiri pada tahun 1985 pengesahan pertamanya. Kalau tidak salah, saya masih ingat betul, ketua cabangnya kalau tidak salah waktu itu Mas Tris, betul ya Mas Tris? Dalam perkembangannya pada tahun 1985, 1992 insya Allah pada waktu itu ketua cabang almarhum Mas Asmuni, rayon Pasar Pon berubah menjadi komisariat PPMH Pasar Pon Kota Lama. Dan insya Allah pada waktu itu sesaat setelah ADART memungkinkan untuk dibentuk komisariat. Mungkin komisariat pertama ini yang berdiri Mas Tris.
Kalau boleh saya bertanya Mas, biar juga ada pencerahan bagi adik-adik dulur-dulur yang lain. Mungkin Komisariat Pasar Pon ini juga bukan satu-satunya komisariat. Di Kabupaten Ponorogo ini ada 21 ranting. Di Ponorogo ini ada 21 kecamatan. Mohon dijelaskan Mas Tris sebagai Ketua Cabang PSDT Ponorogo, apakah setiap kecamatan yang sudah berdiri kepengurusan tingkat ranting dari 307 desa ini apakah sudah terpenuhi dan ada berapa komisariat? Mungkin flashback kilas balik Mas Tris bisa menjelaskan secara singkat. Semoga Mas Tris. Terima kasih. Sekalian, Mesti Adik Anom dan Adik Widodo, selaku Komisaris di Anom Tim Muas Pusat. Alhamdulillah sampai hari ini berkat dari doa-doa serta bimbingan dari ini, kami mengelola 21 ranting, berarti dibagi-bagikan tiap kecamatan ada ranting. Berarti setiap kecamatan sudah ada kepengurusan ranting. Alhamdulillah. Kemudian ditambah 3 ranting khusus di wilayah Wonogiri Belanda. 3 kecamatan ini masuk dari ranting Ponorogo. Itu Popolon, Purwokerto, dan Sejahtera. Ditambah 5 komisariat. 5 komisariat itu diantaranya Pondok Pasar Pesantren Mambor 5, Pasar Pon, kemudian Institut Agama Islam Stain Insuri, yang ketiga Insuri, yang keempat Komisariat Pemkap, dan kelima terakhir ini Komisariat SMKN Sawu. Dengan demikian yang menjadi binaan Satrate cabang Ponorogo ini 29, terdiri dari 24 ranting dan 5 komisariat sehingga berjumlah 29. Saudara sekalian, perlu dimaklumi juga bahwa komisariat Mambak 5 ini pelopor komisariat yang pertama. Ini patut diacungi ucapan terima kasih dan acungan jempol, di mana tahun sekian sudah berdiri komisariat. Hingga saat segini masih terus terpelihara, bahkan saat ini berkembang. Ini patut diacungi jempol. Saudara sekalian, ini tidak lain adalah keteladanan daripada saudara tua dan penghargaan kepada saudara-saudara sebaya dan penghargaan kepada kasih sayang kepada saudara-saudara muda. Karena Satrate ini berkembang karena sifat persaudaraannya itu. Ini Satrate bisa berkembang ke semua lini dalam kehidupan bermasyarakat Ponorogo ini. Nah, alhamdulillah sore ini Komisariat Pasar Pon sudah berupaya memiliki tambah kesenian yang berupa seni reog. Ada 5, insya Allah sudah sudah cukup lumayan bahwa Komisariat Pasar Pon lengkap sudah dari persaudaraan, olahraganya, bela dirinya, keseniannya, dan keesaannya atau kerohaniannya. Sudah lengkap bahwa olahraganya sudah ada, persaudaraannya sudah jelas, olahraga sudah jelas, keseniannya sudah jelas, bela dirinya apalagi. Mereka itu punya PD, karena apa? Punya bela diri. Kemudian keseniannya, Ponorogo punya kesenian asli reog Ponorogo. Ngapain kita mengururi yang lain? Kesenian asli ini mari kita banggakan, kita tunjukkan di Satrate bahwa Satrate ini mampu juga dan tepat juga kalau memiliki reog. Yang kelima, kerohanian atau keesa. Saudara sekalian, di bidang kerohanian keesa ini banyak tokoh-tokoh agama yang masuk Satrate. Bukan berarti Satrate akan menjadi agama baru, tidak, atau mengubah agama ini, tidak. Agama biar agama, Satrate ya Satrate, tapi berdiri guyup rukun. Nah, terbukti bisa masuk komisariat yang ada di sini. Ini saudara sekalian, saya berterima kasih bahwa saudara ketua sebaya peduli sekali terhadap adik-adiknya dan pengabdian masyarakatnya luar biasa. Sehingga dengan pengabdian masyarakat yang seperti ini dilaksanakan oleh adik-adik ini, ternyata dapat respon dari masyarakat terhadap
kehadiran Sejahtera Hati, walaupun diakui atau tidak, ada yang pemahamannya atau penilaiannya yang sedikit minor, namun itu hanya persentase sedikit. Manusia di dunia ini tidak lepas dari baik dan buruk. Otomatis sebaik apapun manusia punya buruk, seburuk apapun punya baik. Nah, oleh karena itu lepas dari itu kita berkembang sesuai dengan kemauan Sejahtera Hati, keberadaan Sejahtera Hati, pengabdian masyarakat. Yang terpenting semangat itu harus ada dalam diri kita, karena siapa yang kehilangan semangat, jiwanya akan tersiaja. Oleh karena itu semangat mari kita miliki untuk kejayaan dunia dan akhirat, supaya rezeki kita ini tertata, saudara-saudara guyup rukun, pengabdian masyarakat diwarnai oleh warga Sejahtera Hati itu. Itu aja, terima kasih. Kemudian Mas Tris, apa yang terjadi di komisariat PSHT Pasar Pon ini tentunya di samping kinerja yang dilakukan oleh dulur-dulur Sejahtera Hati di wilayah Pasar Pon Kota Lama, tentunya tidak lepas dari arahan binaan dari pengurus cabang dalam hal ini. Mengelola sebuah organisasi di 21 kecamatan settle kepengurusannya. Ditambah ranting binaan dari Wonogiri bagian timur atas kesepakatan bersama juga masuk cabang Ponorogo dan 5 komisariat. Sangat luar biasa. 5 komisariat kalau boleh saya petakan tadi, ada yang di dunia pendidikan, ada STAIN, YIN, ada Insuri, ada SMK Negeri, SMKN Sawu, kemudian di jalur birokrasi juga sudah ada komisariat pemerintahan Kabupaten Ponorogo, komisariat Pemkab kalau tidak salah. Kemudian di dunia pesantren juga ada komisariat PPMH Mambaul Hikmah Pasar Pon Kota Lama Ponorogo. Ini sebuah capaian yang sangat luar biasa. Dari sekian banyak struktur kepengurusan yang ada, saya dengar-dengar pengesahan tiap tahun itu Ponorogo juga selalu mendapatkan ranking pertama untuk jumlah. Dan saya yakin dari sisi kualitas juga berimbang dengan sisi kuantitas. Kalau boleh kita tahu Mas Tris, untuk tahun 2021 ini, kira-kira kan sebentar lagi akan ada pengesahan ini, bulan Suro. Insya Allah mudah-mudahan COVID segera selesai. Mungkin Mas Tris bisa sampaikan ada berapa calon warga baru, kemudian kiat-kiat kesiapan PSHT Cabang Ponorogo menghadapi kegiatan rutin suran ini, salah satunya adalah pengesahan. Mungkin bisa disampaikan Mas Tris? Dalam bulan Suro ini akan meningkatkan dari warga atau dari siswa latihan siswa ini akan dijadikan warga atau pengesahan warga baru, karena pada bulan Suro ini banyak hikmah yang ada di sana. Oleh karena itu Sejahtera Hati mengenai itu. Nah, kualitas jumlah yang akan disahkan ini ada 7.014 calon, 7.024. Ini tahun bulan Suro ini akan dimulai di wilayah termasuk Ponorogo ini ya? Ya, ini akan dimulai yang pertama di hari yang kedua kalau tidak salah. Itu. Nah, tidak lepas dari jumlah sekian ini dukungan dari semua pihak. Nah, bahkan dari Pamter semalam sudah rapat untuk mengamankan. Bagaimanapun tidak, program pemerintah ini harus dilaksanakan. Termasuk warga baru ini, sejumlah 7.000 ini akan diinventaris yang 18 tahun, berumur 18 tahun harus mengikuti vaksin. Di samping ini program pemerintah dan Sejahtera Hati adalah Pancasila dasar, bukan agama, wajib untuk mensosialisasikan dan mempelopori keberadaan vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sekarang ini. Jadi kesimpulannya insya Allah tahun 2021 ini Ponorogo akan menggelar pengesahan selama bulan Suro 8 kali, yang tiap malam kalau tidak 3 tempat, ya 2 tempat, yang insya Allah bahkan Ponorogo ini ditangisi oleh saudara kita yang ada di Tulungagung pada tanggal 11 itu minta 25 orang untuk ke sana membantu itu. Alhamdulillah itu bisa diatur oleh panitia, dan panitia ini sangat peduli sekali terhadap keberadaan Sejahtera Hati ini akan terbukti dari mengakomodasi dari semua pihak. Mengakomodasi semua pihak. Termasuk vaksin ini kan baru 3 hari dilontarkan. Saya instruksikan setelah ketua cabang
untuk memvaksin agar adik-adik itu selamat. Terima kasih, itu aja Jadi dulu. intinya menghadapi situasi pandemi COVID-19 yang hingga saat ini masih berlaku, mungkin bisa saya ambil kesimpulan apapun konsekuensinya, intinya PSHT Cabang Ponorogo insya Allah siap melaksanakan kegiatan seperti tahun-tahun sebelumnya. Tentunya dengan mengikuti prokes, arahan tentunya dari pihak kepolisian dan dukungan pengamanan internal PAMTER ini sudah betul-betul disiapkan, gitu Mas. Insya Allah sampai sekarang di pihak intern sudah akan membantu membackup agar pelaksanaan Surani bisa berjalan sesuai dengan petunjuk pemerintah. Terima kasih Dan Mas Bapak Tris, Polisi, ya, terima kasih. Mas Widodo. Persaudaraan Setia Trate, sebagaimana kita ketahui berdiri pada tahun 1922 di Desa Pilangbango Madiun, didirikan oleh Eyang Harjo Utomo. Sebuah perguruan pencak silat pada waktu itu yang melalui kongres pertama pada tahun 1948 dari perguruan berubah menjadi organisasi. Perkembangan organisasi ini sangat luar biasa. Menjelang 100 tahunnya, hari ulang tahunnya 1 abad, perkembangan SH Trate baik di dalam negeri maupun di luar negeri sangat luar biasa. PSHT Cabang Ponorogo tidak kurang dari 150.000 anggotanya menyebar di 21 kecamatan yang ada di Ponorogo. Saat ini PSHT Cabang Ponorogo mengelola organisasi ini dengan kekuatan struktural 21 kecamatan di Kabupaten Ponorogo, 3 ranting khusus dari cabang Wonogiri di wilayah timur, dan juga 5 komisariat yang ada di Kabupaten Ponorogo. Sangat luar biasa. Komisariat ini mewakili dunia pendidikan, ada IAIN, komisariat IAIN. Kemudian ada komisariat Insuri, kemudian ada komisariat SMKN Sawu, dan kemudian dari jaringan birokrasi telah berdiri komisariat Pemkab Ponorogo. Dan yang tidak kalah penting, 35 tahun keberadaan komisariat Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Pasar Pon Ponorogo, ada sebuah bukti, fakta bahwa SH Trate bisa diterima di kalangan manapun, di kalangan santri, di kalangan kaum agamis. Demikian bincang-bincang kami sore hari ini dengan Mas Sutrisno sebagai Ketua Cabang PSHT Ponorogo, Mas Widodo sebagai Ketua Komisariat PPMH Pasar Pon Kota Lama Ponorogo. Sebelum kami tutup, mungkin secara seremonial, Mas Tris bisa menyampaikan kata-kata peresmian keberadaan Paguyuban Seni Reog Ponorogo Satrio Anom sebelum kami tutup. Monggo Mas Tris. Pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Paguyuban Reog Persaudaraan Setia Trate Komisariat Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Pasar Pon saya resmikan dinama Satrio Anom. Mudah-mudahan nama ini bermanfaat sesuai dengan kehendak saudara sekalian. Juga pengurus lama saya ucapkan terima kasih atas bimbingannya sehingga bisa mengembang sampai ini. Terima kasih. Kami tim Humas SH Trate Pusat menyampaikan yang benar, santun, bermartabat demi persaudaraan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.